Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rendra Rada Channel. Ketemu kembali di kesempatan kali ini. Kita diberi kesempatan untuk menuju ke Kabupaten Blitar, tepatnya di Candi Penataran atau Candi Palah yang beralamat di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Di pintu masuk, kedatangan kita langsung disambut oleh dua arca dwarapala peninggalan dari Raja kedua Majapahit, yaitu Raja Jayanegara. Adapun fungsi dari kedua arca dwarapala ini adalah sebagai penjaga candi. Dalam pembuatan sebuah objek candi, biasanya selalu ada arca dwarapala atau arca penjaga. Dan kedua arca dwarapala yang ada di Candi Penataran ini kondisinya masih sangat utuh, meskipun ada beberapa yang rusak, yaitu di area wajah, karena memang ya faktor alam ya. Setelah kita tadi di pintu masuk melihat kedua arca dwarapala peninggalan dari Raja Jayanegara, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita akan menjumpai sebuah objek, yaitu Balai Agung. Balai Agung ini diduga dulu dibangun pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, masih peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu Ratu ketiga dari Kerajaan Majapahit. Di kanan kiri tangga, di sini ada arca, namanya adalah Arca Mahakala. Ini juga merupakan arca penjaga suci bangunan ya. Dan bangunan suci Balai Agung ini dulu dipergunakan sebagai tempat pertemuan bagi para raja-raja. Dan di atas bangunan sudah tidak ada atapnya lagi, karena dulu diduga atapnya juga terbuat dari bahan organik, sehingga sekarang tidak bisa kita jumpai lagi karena sudah hancur karena faktor alam. Kompleks percandian Candi Penataran ini terbilang sangat istimewa karena awal penemuannya diduga Candi Penataran dibangun dalam satu masa. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata Candi Penataran ini dibangun secara bertahap oleh beberapa kerajaan besar yang ada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kerajaan Kediri, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Singosari, dan yang terakhir oleh Kerajaan Majapahit. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita menjumpai salah satu peninggalan lagi, yaitu bernama Pendopo Teras. Pendopo Teras ini dulunya diduga adalah tempat meletakkan sesaji. Dibangun sekitar tahun 1375 Masehi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, merupakan raja dari Kerajaan Majapahit. Di Pendopo Teras ini terdapat banyak sekali relief. Akan tetapi banyak juga relief yang belum bisa teridentifikasi apa maksud cerita dari relief tersebut.
Di sini saya akan mencoba naik ke pendopo teras. Dari atas pendopo teras ini akan saya tunjukkan bagaimana keindahan dari Candi Condro Sengkolo atau Candi Brawijaya yang terlihat anggun dan sangat megah sekali dari atas pendopo teras. Dan ini adalah view-nya. Oke, kalau tadi kita sudah melihat Candi Condro Sengkolo atau Candi Brawijaya dari atas pendopo teras, kita langsung mendekatinya ya. Di sini ada salah satu ikon dari Candi Penataran atau salah satu candi yang sangat digemari dan disukai oleh para pengunjung, yaitu adalah Candi Condro Sengkolo atau Candi Brawijaya. Candi ini dibangun sekitar tahun 1369 Masehi dan dibangun oleh Raja Hayam Wuruk. Di kompleks Candi Candra Sengkolo atau Candi Brawijaya ini kita dapat menjumpai satu arca yang sangat cantik sekali. Diduga arca ini perwujudan dari arca Gayatri Raja Padmi. Oke, sekarang kita akan melihat langsung ada apa di dalam Candi Candra Sengkala ini. Kita akan memasuki area dalam candi. Ternyata di dalam candi ada salah satu objek yang sangat besar sekali, sebuah arca. Ini adalah arca Ganesha. Arca Ganesha dalam mitologi agama Hindu adalah dewa ilmu pengetahuan. Dan ini adalah bentuk dari arca Ganesha yang ada di Candi Candra Sengkala atau Candi Angkat Tahun, atau juga biasa disebut dengan Candi Brawijaya yang ada di Kompleks Percandian Penataran. Kita bergeser ke halaman berikutnya. Di sini kita akan menjumpai salah satu peninggalan dari Raja Kertanegara atau raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Sebuah candi yang sangat megah juga, tidak kalah megah dari Candi Candra Sengkala. Namanya adalah Candi Naga. Candi Naga ini dibangun oleh Raja Kertanegara atau raja terakhir dari Singosari. Dibangun pada sekitar tahun 1206 Masehi. Di kanan kiri candi ada satu penjaga ya. Nah, dulunya ini diduga ada dua arca penjaga, tetapi hanya tinggal satu arca penjaga saja. Kita masuk saja langsung ke dalam Candi Naga. Di dalam ada apa? Ternyata di dalam nggak ada apa-apa ya. Adanya sebuah kotak, benda kotak. Ini mungkin dulu digunakan untuk meletakkan sesaji. Dan di atas ya, di atas bangunan ini tidak ada atapnya. Dulu dimungkinkan atapnya dari Candi Naga ini terbuat dari bahan organik, sehingga sudah hancur karena faktor alam juga.
Di kanan kiri candi atau di badan candi ini ada relief ya, relief naga yang mengelilingi candi. Seperti ini reliefnya. Kompleks Candi Penataran atau Candi Palah ini dulunya diduga dibangun pertama kalinya oleh pemerintahan Raja Kediri, yaitu Raja Sringga sekitar tahun 1197 Masehi. Dan Raja Sringga sendiri memerintah pada tahun 1190 sampai dengan 1200 Masehi. Oke, sekarang kita akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu kita akan menuju ke Candi Induk atau Candi Utama yang dibangun oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi sekitar tahun 1347 Masehi. Di Candi Induk ini atau Candi Utama terdapat 3 teras, dan di masing-masing teras terdapat sebuah relief yang menceritakan berbagai macam cerita ya. Salah satunya di teras utama yaitu relief Ramayana atau cerita tentang Ramayana. Kemudian di teras kedua ada relief cerita Krishnayana. Ini yang tahu tentang ceritanya dari Krishnayana bisa di-share di komentar biar semuanya pada tahu tentang perjalanan sejarah kita ya. Terus di teras ketiga ada Arca Naga dan Singa Bersayap. Ini saya juga kurang tahu bagaimana ceritanya. Silakan yang tahu bisa di-share juga di komentar biar semuanya juga pada tahu. Perlu diketahui juga untuk sobat tercinta dari Rendra Radas Channel, Candi Penataran ini adalah sebuah kompleks percandian terbesar di kawasan Jawa Timur. Maksud dan tujuan dibangunnya Candi Penataran atau kompleks Candi Penataran ini adalah sebagai penghalau bencana dari letusan Gunung Kelut pada waktu itu. Jadi di kompleks percandian Penataran ini dibangun dari era Kediri sampai dengan era Singosari dan era Majapahit sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Gunung supaya terhindar dari letusan bencana Gunung Kelut pada waktu itu. Sumber sejarah atau sumber informasi dari Candi Penataran atau Candi Palah ini juga ditemukan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Palah yang dikeluarkan oleh Raja Sringga dari Kerajaan Kediri. Secara visual, lambang serta tulisan dari prasasti tersebut juga masih jelas terlihat meskipun juga agak usang karena juga faktor termakan oleh usia dan juga faktor alam.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita untuk napak tilas dan juga mengunjungi situs terbesar, kompleks candi terbesar di Jawa Timur, yaitu Kompleks Percandian Penataran yang ada di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Dari sini kita belajar dan juga kita tetap bisa melihat peninggalan yang sangat luar biasa dari leluhur kita, dan sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk terus menjaga dan melestarikannya bersama. Akhirnya dari Kabupaten Blitar, Rendra Radas Channel mengabarkan salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.